di sini dari ibu-ibu yang ingin bertanya, silahkan. Mau tanya Pak Ustadz. Mau tanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Iya, jadi gini, saya pernah ngaji baca Al-Quran dengan merekam menggunakan HP. Tiba-tiba ada seseorang yang menegur saya, katanya ngaji dengan merekam disetorkan secara online begitu tidak benar, karena tidak bertemu langsung dengan Pak Ustadznya. Jadi saya menjadi ragu dan saya berhenti karena teguran itu. Nah, ini mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Budi. Jadi pertanyaannya bimbang Pak, bagaimana jika setoran online kemudian ada yang menegur dan berhenti. Nah, di situ menjadi permasalahan bimbang dan ragu-ragu. Bagaimana penjelasan dari Bapak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya yang mengangkat permasalahan yang sedang dihadapi oleh salah satu jamaah, atau ini satu pertanyaan tapi mewakili banyak jamaah. Masalahnya kita di rumah tahfidz ini awalnya atau istilahnya karena adanya pandemi dan sebagainya, kita tidak bisa tatap muka langsung, melainkan harus jaga jarak. Kemudian juga ada unsur yang lainnya, yaitu misalkan tentang kesibukannya di rumah, nggak bisa langsung datang ke rumah tahfidz. Terus akhirnya kita memberikan solusi, yaitu pengajiannya bisa lewat HP atau istilahnya online. Sehingga grup ngaji kita kemarin itu kita kasih nama ngaji WA. WA itu bisa diartikan WhatsApp, karena memang sifatnya kita mengirimkan suara kita melalui voice note, sehingga saya membaca Al-Quran, kemudian saya rekam pakai voice note. Nah, kemudian saya kirimkan ke grup untuk sebagai contoh bacaan. Nah, kemudian begitu juga sebaliknya untuk ibu-ibu atau jamaah bapak-bapak yang ingin menyetorkan bacaannya kepada saya, juga langsung mengirimkan bacaan mereka melalui voice note. Nah, sehingga mereka memang tidak pernah bertemu dengan kita, kecuali yang kemudian sudah mereda pandeminya ini, kemudian ada ditindaklanjuti, kita pertemuannya langsung seperti ini. Nah, permasalahannya yang dihadapi itu, atau pertanyaannya adalah, apakah boleh ngaji online? Kan seperti itu intinya. Apakah boleh ngaji online? Karena anggota kita memang juga ada yang dari luar kota, ada yang dari Wonosobo, ada yang dari Denpasar, kemudian dari Rembang, Lasem, ada yang dari Blitar, kemudian dari mana Bu? Dari Bali ya, Denpasar, Bali tadi. Terus ada juga yang dari Kulon Progo. Nah, itu banyak sekali memang mereka ikut ngaji bersama kita. Ngajinya ngaji WA, wawasan Al-Quran. Nah, apakah boleh ngaji seperti itu? Kita begini, berdasarkan keterangannya Profesor Dr. Wahab Az-Zuali, bahwa orang yang mengaji kemudian merekam suaranya, itu yang direkam adalah bacaan Al-Quran, ya, bacaan Al-Quran. Jadi dia benar-benar membaca dan merekam Al-Quran, sehingga apapun yang dia rekam itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu sendiri yang direkam. Nah, kemudian rekamannya itu diperdengarkan kepada temannya yang jauh atau tidak bisa bertemu langsung. Maka apakah hukum merekam itu boleh, merekam Al-Quran? Keterangannya seperti itu. Apakah hukum merekam Al-Quran itu boleh? Maka jawabannya boleh, karena ini tidak bertentangan dengan syariat. Merekam Al-Quran boleh. Kemudian menyebarkan Al-Quran melalui rekamannya apakah boleh? Boleh. Wong itu tujuannya untuk memperdengarkan suara Al-Quran kepada
teman-teman, kepada saudara yang jauh di sana. Nah, akhirnya karena ini tidak bertentangan dengan syariat, maka ya sah atau boleh hukumnya kita merekam Al-Quran, kemudian mengirimkan kepada handetolan teman ataupun keluarga yang jauh di sana. Nah, kemudian apakah hukumnya orang yang mendengarkan kaset rekaman itu tadi? Apakah boleh? Ya boleh mendengarkan Al-Quran, kok enggak boleh? Jadi apa yang dia rekam itu adalah ayat suci Al-Quran. Suara yang saya masukkan ke sana adalah suara saya. Maka yang dia terima, yang mereka terima di HP mereka, di hadapan mereka, yang mereka dengarkan itu adalah benar-benar suara saya, dan yang saya baca adalah benar-benar Al-Quran. Sehingga keautentikan bacaan itu adalah tidak menyalahi syariat Islam. Berarti itu ya benar-benar Al-Quran, itu juga benar-benar suara saya. Kemudian ketika ada orang yang mendengarkan Al-Quran, walaupun melalui kaset, melalui voice note, melalui flash disk atau disket, itu berarti dia memang benar-benar mendengarkan Al-Quran yang sedang direkam. Berarti hukumnya boleh. Dan apakah berpahala? Membaca Al-Quran saya lakukan, maka saya berpahala. Merekam tujuannya untuk kita sebarkan kepada teman-teman, kepada siapapun yang ingin mendengarkan, maka itu juga langkah untuk mengajak orang lain mendengarkan Al-Quran, berpahala. Kemudian orang yang mendengarkan Al-Quran juga berpahala karena yang dia dengarkan adalah benar-benar Al-Quran, yang dia dengarkan adalah benar-benar suara saya. Nah, maka hukumnya mengaji online itu adalah sah atau tidak masalah. Lebih-lebih kalau sekarang sudah bisa ada peningkatan nih. Ada peningkatannya apa? Kita sekarang sudah tidak hanya voice note saja, melainkan saya juga tampil muka, artinya melalui video, rekaman video, saya bisa mengirimkan wajah saya ketika saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bisa dilihat. Kalau dulu mungkin cuma suaranya saja, itu saja sudah dapat pahala. Kalau sambil melihat wajahnya, insya Allah pahalanya tambah, asal nggak ngantuk. Begitu jawabannya. Jadi intinya bahwa kita belajar online itu sah hukumnya, boleh, dan tetap berpahala. Terima kasih. Demikian Ibu. Mungkin ada pertanyaan lain kan, silakan. Nah, penanya itu intinya kan yang ngaji online itu kan nggak ngerti mimiknya, bagaimana mengucapkan po, misalnya seperti itu. Nah, padahal kita kalau misalnya di masjid itu di setel itu kita mendengarkan itu kan juga maksudnya hukumnya itu Ya berpahala, betul. Berpahala. Nah, tetapi kok itu sorotannya itu tidak boleh. Itu tadi mungkin kaitannya kan saya ibaratnya saya itu murid sedang belajar. Kan ada. Oh ya, jadi ada kalau kamu tidak tahu ngaji itu wajib. Kalau kamu tidak tahu bertanyalah kepada orang yang tahu. Mungkin kaitannya dengan itu. Jadi ya, jadi begini. Tadi ada pertanyaan lanjutan berarti Mbak? Ya, ini Mbak. sudah. Jadi, lanjutannya adalah penekanannya ini kalau itu kita yakini sudah berpahala ya, sudah berpahala. Tapi ngajinya itu harus ketemu langsung supaya bisa melihat kepada gurunya langsung bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf yang benar, kan seperti itu lah. Ya, terima kasih untuk pertanyaan lanjutan atau istilahnya untuk melengkapi jawaban kami atas pertanyaan yang disampaikan tadi. Jadi pertama intinya kita mengaji atau istilahnya mendengarkan Al-Quran melalui rekaman video atau rekaman kaset, CD, flash disk, boleh hukumnya dan tetap berpahala. Nah, permasalahannya kalau apakah ngajinya itu harus ketemu langsung gitu ya, harus ketemu langsung sama gurunya. Kalau nggak ketemu langsung nggak boleh, hukumnya haram atau misalkan seperti itu. Jadi kalau mendengarkan saja yang sifatnya mungkin satu arah, istilahnya sifatnya satu arah,
ada rekaman nih, misalkan ada rekaman dari Abdurrahman Sudes, hafidz dari Al-Makkah Al-Mukarramah. Kita mendengarkan Abdurrahman Sudes yang hafal Al-Quran yang direkam dalam CD atau apa istilahnya flash disk dan sebagainya. Kita mendengarkan boleh. Kemudian apakah kalau kita menirukan Abdurrahman Sudes boleh? Boleh mendengarkan, boleh berpahala, menirukan bacaannya juga boleh berpahala. Yang permasalahan tadi yang ditanyakan adalah apakah kita ketika pengen ngaji dengan Abdurrahman Sudes itu harus ketemu dengan Abdurrahman Sudes? Mungkin seperti itu yang dimaksudkan. Harus ada gurunya, harus ketemu Abdurrahman Sudes karena kita mendengarkan suaranya Abdurrahman Sudes. Jadi di sini ada dua permasalahan. Permasalahan pertama adalah kita mendengarkan rekaman Al-Quran itu hukumnya boleh, sah dan berpahala. Kemudian kalau ngaji, apakah harus ketemu dengan gurunya secara langsung sehingga kita bisa menirukan mimiknya, bisa menirukan bagaimana cara mengucapkan huruf po, misalnya begitu, mulutnya harus bagaimana posisinya, lidahnya bagaimana dan seterusnya biar bisa langsung tahu. Nah, permasalahan keduanya seperti itu. Nah, maka untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini, bahwa mengaji itu harus ada gurunya, harus ada gurunya. Nah, soal teknik ngajinya itu bisa bertatap muka langsung, bisa juga jarak jauh. Kalau misalkan kita ini bisa kontak dengan Abdurrahman Sudes, Syekh Abdurrahman As-Sudes yang di Makassar bisa kontak. Karena kita tidak mungkin ke sana hari ini. Misalkan kita langsung video call misalkan, boleh. Dan itu tetap sah seperti berhadapan-hadapan langsung dengan Abdurrahman Sudes. Artinya pertama, jelas ada gurunya yaitu Syekh Abdurrahman Sudes. Yang kedua, bisa tatap muka juga dengan Abdurrahman Sudes. Begitu. Jadi itu harus ada gurunya pertama itu. Kalau misalkan gurunya itu jarak jauh, ya apapun alat media sekarang bisa kita pakai untuk komunikasi itu. Dan yang kita lakukan untuk di rumah tahfidz ini, bahwa ketika saya memberikan contoh kepada jamaah bacaan Al-Quran saya, maka jamaah itu kemudian menirukan di rumah, belajar di rumah, kemudian menyetorkan kepada saya. Nah, dalam setorannya itu kemudian kita koreksi apakah ada kesalahan dalam membaca dari jamaah tersebut yang disetorkan ke saya. Maka ketika ada salah, kita pun akan menandai dengan Al-Quran digital yang kita punya, dan kita tandai ini, kita garis merah, ini ada salahnya, ini salahnya, ini salahnya, betulnya begini, betulnya begini. Artinya kegiatan kita itu pertama, mendengarkan Al-Quran melalui rekamannya adalah berpahala dan boleh. Kemudian mengaji kita ini juga sudah ada gurunya yang siap mendampingi apabila kita melakukan kesalahan dalam membaca, baik itu ilmu tajwidnya ataupun makhorijul hurufnya, kita siap untuk membenahi atau membimbing agar sampai benar. Yang tidak boleh adalah menirukan bacaannya tanpa disohihkan kepada gurunya. Ini yang tidak punya guru. Jadi kalau tadi mendengarkan saja kemudian menirukan itu boleh, tapi menirukannya ini benar atau salah harus ada gurunya. Gurunya boleh mengambil dari yang didengarkan tadi, saya contohkan tadi Abdurrahman Sudes. Kalau nggak bisa punya nomornya Abdurrahman Sudes atau nggak bisa ke sana, ya cari guru di sekitar kita yang bisa mendampingi kita belajar. Itu namanya harus ada gurunya, itu seperti itu. Jadi memang ini kenyataan bahwa ada seseorang yang saya ngajinya online, tapi terus saya tanya, apakah ketika online itu jenengan juga setoran bacaan? Nah itu dia Pak Ustadz, enggak. Nah terus siapa yang ngoreksi bacaan jenengan? Enggak ada. Nah ini yang tidak boleh. Kalau mendengarkan, menirukan boleh, tapi harus disohihkan atau ditasheh. Ditasheh itu maksudnya disodorkan kepada guru, apakah bacaan saya ini sudah benar atau belum. Ini yang dimaksud harus punya guru.
Tapi soal tekniknya, apakah ketemu langsung dengan guru itu wajib? Gitu ya. Apakah bertemu langsung dengan guru itu wajib atau bisa jarak jauh saja? Nah, ini pengalaman pribadi nih, pengalaman pribadi. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya saya nggak tahu tahun berapa, saya lupa. Waktu saya pulang ke Jawa Timur, waktu itu masih masa Lebaran. Nah, saya bersama anak dan istri saya sempatkan sowan kepada Kiai Haji Jamaluddin Ahmad. Kiai Haji Jamaluddin Ahmad itu kiai sepuh yang terkenal yang mengaji kitab Al-Hikam dari Pondok Tambak Beras Jombang. Saya sempatkan sowan ke sana karena selama ini saya itu ngajinya lewat istilahnya YouTube. Saya mendengarkan itu senang, ayam hati saya mendengarkan ceramah atau ngaji kitab Al-Hikam, ya, kitab Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Jamaluddin Ahmad. Nah, tapi saya tidak puas. Saya harus minta ridhonya. Saya harus ketemu sama beliaunya, Bapak Kiai Haji Jamaluddin Ahmad itu. Nah, kemudian saya sowan, terus kemudian saya bersama-sama, kebetulan banyak tamu waktu itu, terus kemudian sudah diisi ceramah, terus dikasih daharan, diudahap. Tamunya yang lain pulang, saya belum pulang. Saya harus matur sendiri langsung di hadapan beliaunya. Nah, saya tetap duduk saja. Kalau saya nggak ditanya, saya nggak ngomong. Nah, saya diam aja. Terus kemudian, Man, jalannya pundi? Saya bilang, saya Magelang, Mbah. Oh, Magelang, oh jauh. Dengan Wonosobo dan seterusnya. Singkat cerita, Mbah Yai, saya mohon maaf, saya badhe matur, semoga ini berkenan. Pulau Kriku dalamnya tebih, saya itu rumahnya jauh, Magelang. Terus saya suka mendengarkan ngajinya panjenengan dan saya mengikuti ngajinya jenengan setiap hari. Nah, artinya saya ngajinya bisanya itu hanya lewat YouTube. Saya nggak bisa rawuh, saya nggak bisa hadir, saya nggak bisa sowan ke sini, sowan di hadapan jenengan. Saya mohon ridhonya ilmu jenengan, saya mohon ridhonya dari jenengan bahwa saya ngajinya bisanya hanya lewat YouTube saja. Oh, ngono to. Iya, Masya Allah. Iya. Ya ra mungkin kok ya lek nang Magelang terus mendina nang Jombang. Tak ridhoni. Lek sampean pengen, lek umpamanya sampean duwe radio, apa itu istilahnya? Studio radio. Dengan tak niki tindak nang Koperasi Mu'alimin. Koperasi Mu'alimin itu ada 3 flash disk. Jenengan tumbas teng mriku. Jenengan siarke ngaji kula. Nah, dari kesimpulan itu, dari jawaban Kiai Haji Jamaluddin Ahmad seperti itu, maka saya berkesimpulan bahwa Kiai Jamaluddin Ahmad ketika direkam itu sudah tahu bahwa beliaunya direkam. Dan beliaunya mengeluarkan apa yang telah direkam itu kepada masyarakat, kepada umat Islam keseluruhannya, siapa saja yang ingin mendengarkan itu sudah diikhlaskan. Artinya berarti boleh ngaji kita menyimak YouTube-nya, berarti juga boleh dan sah. Adapun ketemu atau tidak ketemu itu urusan nomor 2. Kalau kita bisa ketemu, alhamdulillah bisa sowan. Kalau tidak bisa ketemu, beliaunya sudah mengikhlaskan bahwa ilmunya memang disiarkan untuk semua umat Islam. Nggak bisa. Untuk masalah tadi yang khususnya Al-Quran, maka untuk mengetahui apakah bacaan kita sudah benar atau masih salah, maka guru itu memang harus ada. Soal teknik bertemu tidaknya itu masalah teknik saja. Kalau bisa bertemu langsung, alhamdulillah. Kalau nggak bisa ketemu langsung karena suatu jarak yang jauh, maka juga tidak mengapa memakai alat komunikasi berupa WA atau berupa video call gitu ya, atau mungkin berupa rekaman video-video sehingga kita bisa menirukan bagaimana cara mengucapkan huruf ini yang benar, bagaimana cara mengucapkan bacaan yang misalkan bacaan yang goribah itu yang benar. Nanti pasti gurunya itu
Nah, yang namanya guru ketika ditanya murid, ketika ditanya siswa ya pasti akan menjelaskan. Tapi kalau nggak ada yang mengoreksi, itu namanya belum punya guru. Hanya menirukan saja. Kita nggak akan tahu apakah yang kita tirukan tadi benar atau salah. Begitu ya Ibu, terima kasih. Itu jawabannya. Demikian Ibu, marilah kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.